Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedek Sarli Ramadhani dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas critical book saya dengan buku yang berjudul Robotika Modern Teori dan Implementasi. Lanjut saja masuk ke topik pembahasan. Yang pertama ada pengantar robotika, yang kedua teknik desain robot, yang ketiga sensor pada robotik, yang keempat aktuator, dan yang kelima sistem kontrol pada robotik. Selanjutnya yang keenam ada kontrol robotik berbasis mikroprosesor, yang ketujuh pemodelan matematik robotik, yang kedelapan kinematik robot, yang kesembilan analisis dinamik, yang ke-10 persamaan kinematik dan dinamik, dan yang ke-11 inverse kinematik. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar robotika. Teknologi robotika berkembang pesat seiring berjalannya kebutuhan robot cerdas. Kata robot sudah tidak lagi asing di telinga kita. Kata robot berasal dari bahasa Krez, robota yang berarti bekerja. Kata robot diperkenalkan oleh Karel Čapek saat mementaskan RUR pada tahun 1921. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu teknik desain robot. Sistem controller adalah rangkaian elektronik yang setidak-tidaknya terdiri dari rangkaian prosesor, CPU, memori, komponen interface input-output, dan driver untuk aktuator. Mekanik robot adalah sistem mekanik yang dapat terdiri dari setidak-tidaknya sebuah fungsi gerak. Jumlah fungsi gerak disebut sebagai derajat kebebasan atau degree of freedom atau DOF. Materi yang ketiga yaitu sensor pada robotik. Dari sudut pandang robot, sensor dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu sensor lokal atau onboard yang dipasang di tubuh robot, dan sensor global, yaitu sensor yang diinstal di luar robot tapi masih dalam lingkungannya, atau environment, dan data sensor global ini dikirim balik ke robot melalui komunikasi nirkabel. Selanjutnya masuk ke materi yang keempat, yaitu aktuator. Aktuator adalah bagian yang berfungsi sebagai penggerak dari perintah yang diberikan oleh input. Aktuator biasanya berupa piranti elektromekanik yang menghasilkan daya gerakan. Aktuator terdiri dari dua jenis, yaitu aktuator elektrik, aktuator pneumatik, dan hidrolik. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi yang kelima, yaitu sistem kontrol pada robotik. Kontrol on atau off, sistem kontrol on atau off kadangkala disebut sebagai BB control. BB control adalah kontrol yang paling dasar dalam robotik. Input sensor dan sinyal output pada aktuator dinyatakan hanya dalam dua keadaan, yaitu on atau off atau liga 1 dan 0. Kontrol proporsional atau P. Untuk motor DC, kontrol P dapat digunakan sendirian dalam sebuah aplikasi. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu kontrol robotik berbasis mikroprosesor. Controller robot dalam tahap desain dan uji coba laboratorium dapat dibuat dari komputer standar baik PC atau workstation yang dilengkapi dengan interface ADC dan DAC. Jika proses uji coba telah dianggap memadai, maka rangkaian kontrolernya dapat dirancang ulang dengan menggunakan sistem controller yang menyatu dengan sistem robot atau embedded controller. Materi yang ketujuh yaitu pemodelan matematik robotik.
GS adalah persamaan matematik controller, sedang HS adalah persamaan untuk sistem robot secara fisik, termasuk aktuator dan sistem elektroniknya. Komponen RI adalah referensi input yang dalam aplikasinya dapat berupa referensi posisi, kecepatan, dan akselerasi. Dalam fungsi waktu, nilai input ini dapat bervariasi dan kontinu. Materi yang ke-8 yaitu kinematik robot. Kinematika force dan inverse kinematika robot secara umum terbagi menjadi dua, yaitu kinematika force dan kinematika inverse. Kinematika force juga dikenal sebagai kinematika direct, di mana panjang dari tiap link dan sudut dari tiap join diberikan dan kita hitung posisi robot. Materi ke-9 yaitu analisis dinamik. Secara garis besar, dinamik robot berkaitan dengan torsi aktuator di satu sisi dan hasil gerak perubahan sudut, kecepatan sudut dan percepatan sudut di sisi lain. Dalam konteks dinamika, output perubahan ini dapat dinyatakan sebagai percepatan angular, nol saja. Materi ke-10, persamaan kinematik dan dinamik. Untuk mendapatkan sistem kontrol gerakan atau motion control robot yang ideal, yaitu gabungan kontrol kinematik dan kontrol dinamik. Kontrol kinematik lebih berfungsi untuk menjaga kestabilan gerak, biasanya dalam level poles dan kecepatan. Maka, kontrol dinamik berfungsi untuk meningkatkan kelasakan atau kekokohan atau robustness. Materi terakhir yaitu inverse kinematik. Beberapa kasus kinematik inverse pada robot tangan planar telah diterangkan di muka. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang penyelesaian kinematik inverse sistem robot holonomics umum, yaitu manipulator yang memiliki konfigurasi serial.